Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini channel Alessa Dereden ingin sharing ya tentang proses kehilangan dari keperawatan jiwa gitu. Ya, yang sering kita ketahui bahwa proses kehilangan itu ada 5 tahap ya. Dari mulai denial, anger, bargaining, terus depresi sama accepting gitu. Tapi menurut Kobler Ross ya, psikiater asli dari Swiss dengan kelahiran tanggal 8 Juli tahun 1926 mengungkapkan ada 7 tahapan proses kehilangan, yaitu yang pertama shock atau terkejut, yang kedua denial atau penyangkal, tiga anger marah, yang keempat bargaining tawar menawar, yang kelima depresi, yang keenam itu testing atau pengujian, yang ketujuh itu adalah accepting. Accepting itu adalah proses penerimaan gitu ya. Bahwa yang kita ketahui untuk saat ini yang sering kita dengar bahwa proses kehilangan itu ada 5 gitu ya. Itu mah terserah kalian mau menggunakan proses kehilangan yang 7 atau ke yang kelima gitu ya. Di sini soalnya saya ingin menjelaskan atau saya ingin berbagi sharing soal tentang proses kehilangan gitu ya. Ya, terutama ini dari ketujuh soal ini, ketujuh tahapan ini saya bikin soalnya gitu. Saya bikin contoh soalnya agar kalian mengetahui mana yang termasuk ke shock, denial, anger, bargaining dan lain-lain. Gitu ya. Di sini saya ingin menjelaskan gitu ya bahwa saya menggunakan referensi ini yang paling banyak ya referensinya. Terus yang ada yang referensi yang hanya 5 saja poin untuk proses kehilangan. Gitu ya. Oke, langsung saja ke soal nomor 1 ya. Oh iya, sebelum kita ke latihan soal, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman kalian ya. Agar teman-teman kalian ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tentang proses kehilangan dari keperawatan jiwa ya. Khususnya pada yang mau melaksanakan tes uji kompetensi, tes PNS, CASN ataupun P3K gitu ya. Semoga dengan belajar meningkatkan pengetahuan kalian akan mampu menjawab pertanyaan soal keperawatan jiwa ini dengan tepat dan mendapatkan nilai yang sempurna. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Andi sedang bekerja di salah satu perusahaan tekstil di kota Karawang yang sudah 5 tahun bekerja sebagai karyawan tetap. Pada saat asik bekerja, jari telunjuk Andi terjepit mesin pres yang mengakibatkan jari telunjuk Andi harus diamputasi. Atas kejadian ini, pihak perusahaan memberitahukan kepada keluarga Andi. Sontak, keluarga Andi pun kaget dan terkejut mendengar berita kesedihan ini. Tahapan proses apakah yang keluarga Andi sedang alami pada kasus ini ya? Yang A itu adalah denial, B anger, C bargaining, D shock, dan yang E depresi. Oke, coba kalian tebak mana jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut gitu ya. Oke, langsung saja kita cari clue-nya atau cari data fokusnya ya. Di sini ada keluarga Andi sontak kaget dan terkejut mendengar berita kesedihan ini. Kalau misalkan kaget dan terkejut itu adalah merupakan tanda-tanda dari shock ya. Dari shock. Nah gitu. Karena untuk jawaban shock ini paling tepat untuk kasus nomor 1. Karena untuk poin A, ini jawabannya A itu denial itu adalah penyangkal. Tidak menyangkal ya, tidak ada tanda-tanda menyangkal di kasus nomor 1. Yang kedua anger, tidak ada kasus-kasus untuk marah ya di soal ini. Terus bargaining, tidak ada tanda-tanda atau kasus yang tawar menawar. Dan yang E itu depresi, tidak ada di kasus nomor 1 ini tentang menceritakan depresi. Jadi
Yang paling tepat pada kasus nomor 1 yaitu jawaban yang D, yaitu shocknya. Tahapan shock. Gitu saja ya. Langsung ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 2. Tony sebagai karyawan swasta di kota Karawang yang dipercaya oleh atasannya sebagai leader. Pada saat ini Tony di perjalanan pulang ke rumah mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan patah tulang tangan sebelah kanan. Akhirnya teman sekantor Tony menghubungi istri Tony yang berada di rumah. Istri Tony pun tidak mempercayai tersebut ya. Tidak mempercayai berita tersebut yang sudah dijelaskan oleh temannya dan beranggapan itu hanya berita hoak gitu ya. Tahapan proses apakah yang sedang dialami oleh istri Tony maksudnya? Yang A, denial, B, anger, C, bargaining, D, shock, dan yang E, depresi. Oke ya, pada kasus-kasus seperti ini kita harus pintar-pintar mengetahui kata clue-nya atau data fokusnya ya. Di sini kita tandai bahwa data fokusnya itu istri Tony tidak mempercayai berita tersebut yang sudah dijelaskan dan beranggapan itu hanyalah berita hoaks. Gitu. Di sini clue-nya itu berita hoaks itu adalah merupakan tanda-tanda penyangkal ya, dia tidak percaya gitu. Penyangkal itu jawabannya yang A, itu denial ya. Kalau yang anger itu adalah kemarahan, yang B bargaining, C shock, dan yang ini depresi. Pada kasus yang nomor 2 ini, istri Tony dia beranggapan itu berita hoax, itu tanda-tanda atau termasuk dalam kategori denial, itu adalah menyangkal. Begitu ya kayaknya. Contoh soalnya seperti itu yang saya buat. Cuma kalau misalkan kalian memiliki contoh soal yang lain, boleh ya di-share ke teman kalian gitu ya. Semoga teman kalian yang belum memahami atau belum tahu contoh soal dari proses kehilangan dapat mengetahuinya. Begitu ya. Oke, langsung saja ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 3. Rina memiliki binatang peliharaan burung merpati yang sangat ia sukai di antara binatang peliharaan yang lainnya. Itu ya. Keesokan harinya, burung merpatinya tidak ada di kandang karena ada yang mencuri. Setelah kejadian itu, Rina sering marah-marah dan sering berkata kasar. Gitu ya. Tahapan proses apakah yang sedang dialami oleh Rina? Yang A, denial, B, anger, C, bargaining, D, shock, dan yang E, depresi. Gitu ya. Dari kasus nomor 3 ini kita harus cari clue-nya ya, agar jawaban kita tepat. Di sini clue-nya, setelah kejadian itu Rina sering marah-marah dan sering berkata kasar. Kalau misalkan marah-marah ini sudah tahap proses marah-marah dan berkata kasar, yaitu adalah termasuk pada proses tahapan anger, begitu ya. Anger itu merupakan suatu respon dari seseorang dengan mengungkapkan kemarahannya dan sering berkata kasar, begitu ya kakaknya. Contohnya seperti ini yang saya buat. Sederhana saja, yang penting kalian yang mendengarkan atau kalian yang melihat video ini tahu ya pemilahan atau pembedaan dari masing-masing tahap proses kehilangan. Oke gitu ya kakak ya. Langsung saja ke soal berikutnya. Sebelum ke soal berikutnya, jangan lupa ya kalian subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman kalian. Agar teman-teman kalian yang belum mengetahui proses-proses kehilangan dari keperawatan jiwa ini jadi mengetahui gitu ya. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 4.
Asep adalah seorang pembalap motor yang terkenal, sering menjuarai ajang turnamen balapan. Saat balapan sedang berlangsung, Asep mengalami kecelakaan motor yang menyebabkan kaki kirinya fraktur terbuka, gitu ya. Asep pun langsung dibawa ke rumah sakit agar mendapat penanganan dari dokter. Setelah itu dokter ortopedi atau dokter tulang, spesialis tulang, mengatakan bahwa kaki Asep harus diamputasi karena lukanya sangat parah, gitu ya. Asep pun meminta dokter agar tindakan yang lain, gitu ya. Asep pun meminta dokter tindakan yang lain agar kakinya tidak sampai diamputasi. Begitu ya untuk kasusnya. Tahapan proses apakah yang sedang Asep alami? Yang A. denial, B. anger, C. bargaining, D. shock, dan yang E adalah depresi. Oke, kita cari clue-nya. Kasus nomor 3 ini bahwa yang clue-nya ini adalah ini ya. Asep pun meminta dokter tindakan yang lain agar kakinya tidak sampai diamputasi. Ini adalah merupakan bentuk tawar-menawar ya. Menawar bahwa tawar-menawar itu adalah bargaining. Begitu ya kakak. Untuk tahap proses kehilangan ini sangat gampang sekali. Yang penting kuncinya kita harus sering-sering belajar ya. Oke, langsung saja kita ke soal berikutnya. Nyonya A berusia 26 tahun dengan P1A0 postpartum primigravida. Primigravida itu adalah hamil yang pertama gitu ya. Tindakannya SC atas indikasi posisi janinnya sungsang. Setelah proses operasi sesar, bayi Nyonya A tidak mampu bernapas dengan spontan. Akhirnya dokter langsung memberikan bantuan napas dan akhirnya dokter mengatakan bahwa bayi Nyonya A meninggal dunia. Gitu. Kemudian setelah kejadian anak pertamanya Nyonya A meninggal, Nyonya A sering di kamar dan mengurung diri, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, gitu ya. Tahapan proses apakah yang sedang dialami oleh Nyonya A ya? Mohon maaf ini bukan Asep, Nyonya A. Nyonya A. Yang pertama ini adalah denial, B anger, C bargaining, D shock, dan yang E depresi, gitu ya. Oke, kita langsung saja cari clue-nya. Bahwa clue-nya di sini adalah Nyonya A sering di kamar mengurung diri dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini, adalah tanda-tandanya itu depresi ya. Soalnya mengurung diri, tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Gitu ya. Kalau jawaban yang A yang udah tadi saya bahas dari materi sebelumnya, yaitu adalah A itu denial, menyangkal, B anger adalah marah-marah, yang C bargaining itu adalah tawar-menawar, D shock itu kaget. Gitu ya. Yang E adalah depresi. Begitu. Sangat gampang sekali ya untuk menjawab soal-soal seperti ini. Itu langsung ke soal berikutnya. Rini dan Sally tinggal berdua karena ditinggalkan oleh ayahnya karena sakit. Kemudian Rini dan Sally pun berusaha membuka pikiran yang jernih agar bisa berpikir untuk bagaimana cara bertahan hidup tanpa orang tua yang sudah meninggal. Mereka berdua sudah siap menerima kenyataan menjadi anak tanpa orang tua. Tahapan proses apakah yang sedang dialami oleh Rini dan Sally? Yang A itu adalah denial, B testing, C bargaining, D shock, dan yang E depresi. Begitu ya. Dari soal nomor 6 ini kita cari clue-nya ya. Bahwa clue-nya di sini mereka itu berusaha membuka pikiran yang jernih agar bisa berpikir untuk bagaimana cara bertahan hidup tanpa orang tua. Gitu ya.
Dia sudah siap menerima kenyataan menjadi anak tanpa orang tua. Di sini bahwa ada dua kategori yang seharusnya menjadi jawaban, yaitu adalah accepting, penerima ya, accepting, dan yang kedua ini adalah testing, gitu ya, testing. Nah, di sini saya akan bedakan ya antara testing sama accepting. Kalau testing itu dia ada usaha untuk membuka pikiran gitu ya. Terus bisa bagaimana caranya agar tidak tingkat perahan gitu ya. Nah, ini adalah merupakan soal contoh untuk testing ya. Testing itu merupakan percobaan gitu. Agar percobaannya seperti apa? Yaitu mereka itu berusaha hidup tanpa orang tua gitu ya. Berarti jawabannya yang ini yang B ya, testing. Begitu ya Kakak ya. Mohon maaf kalau misalkan contoh soal yang saya buat ini menurut kalian kurang sesuai gitu ya. Saya mohon komentar yang baik gitu ya. Semoga kita bisa sama-sama sharing gitu ya. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Surya sering mengurung diri di kamar, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, dan nafsu makan menurun karena setelah putus cinta dari Cici. Pada saat pengkajian, Surya mengatakan sudah tidak mau memikirkan kekasihnya lagi yang sudah meninggalkannya dan sudah ikhlas menerima kenyataan. Tahapan proses apakah yang sedang dialami oleh Surya ya? Mohon maaf, Surya. Yang pertama ini adalah denial, B accepting, C bargaining, D shock, dan yang E depresi. Gitu ya. Oke, kita cari clue-nya di sini bahwa Surya mengatakan sudah tidak mau memikirkan kekasihnya lagi yang sudah meninggalkannya dan sudah ikhlas menerima kenyataan gitu ya. Oke, dari di sini dia adalah merupakan proses penerimaan. Penerimaan di sini yaitu adalah termasuk dalam accepting, di mana accepting ini adalah bentuk penerimaan seseorang terhadap kenyataan atau terhadap proses kehilangan yang sedang dia alami. Gitu ya. Yang jawaban yang paling tepat adalah yang B accepting. Oke ya. Segitu saja ya Kakak, teman-teman sekalian, materi tentang tahapan proses dari kehilangan ini. Semoga kalian mengetahui contohnya seperti apa. Jika kalian atau kakak-kakak memiliki referensi terbaru yang sudah diupdate, mohon komentar yang baik ya kakak ya, dan disertakan linknya kalau ada, biar nanti saya akan buatkan video terbaru lagi terkait proses kehilangan ini ya. Oke, gitu saja ya. Tetap setia dan terima kasih pada kalian yang sering menonton atau udah subscribe channel Alessa Deredet yang selalu berbagi untuk semua. Oke, sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih dan saya berharap ada info terbaru atau ada referensi terbaru terkait tentang proses kehilangan. Gitu ya, ditunggu materi yang terbarunya. Untuk kakak-kakak yang sudah memiliki, jangan lupa share ya materi-materi terbaru tentang proses kehilangan dari keperawatan jiwa. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.